Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istin Amatul Fasihah dengan NIM 20030966105. Saya jurusan PKMI di UIN Wali Songo Semarang akan menjelaskan sedikit tentang sastra anak. Pengertian sastra anak. Hun berpendapat bahwa anak sebagai buku bacaan yang dibaca oleh yang secara khusus cocok untuk dan yang secara khusus pula memuaskan sekelompok anggota yang kini disebut dengan anak. Sedangkan menurut Sarumpait, sastra anak adalah karya sastra yang dikonsumsi anak-anak dan diurus serta dikerjakan oleh orang tua. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sastra anak merupakan karya sastra yang memiliki nilai estetika yang secara khusus ditujukan untuk konsumsi anak-anak. Jenis-jenis sastra anak. Jenis sastra anak meliputi prosa, puisi, dan drama. Jenis prosa dan puisi dalam sastra anak sangat menonjol. Berdasarkan kehadiran tokoh utamanya, sastra anak dapat dibedakan atas 3 hal, yaitu yang pertama, sastra anak yang mengetengahkan tokoh utama benda mati. Yang kedua, sastra anak yang mengetengahkan tokoh utamanya makhluk hidup selain manusia. Yang ketiga, sastra anak yang menghadirkan tokoh utama yang berasal dari manusia itu sendiri. Sastra anak secara umum meliputi yang pertama, ada buku gambar. Yang kedua, cerita rakyat baik berupa cerita binatang ataupun dongeng. Yang ketiga yaitu legenda maupun mite. Yang keempat yaitu fiksi sejarah. Yang kelima, fiksi realistik. Yang keenam, fiksi ilmiah. Yang ketujuh, cerita fantasi. Dan yang terakhir adalah biografi. Sastra anak juga memiliki berbagai macam genre. Genre sendiri adalah suatu macam atau tipe kesastraan yang memiliki karakteristik umum atau pengkategorian suatu teks sastra berdasarkan gaya, bentuk, atau isi. Menurut Lukens, secara garis besar genre sastra anak terbagi menjadi 6 macam, yakni realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. Karakteristik dan ciri-ciri sastra anak. Karakteristik atau ciri-ciri sastra anak dapat dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama dari segi kebahasaannya. Dalam segi bahasa, ditinjau juga dari struktur kalimat. Cerita anak biasanya menggunakan kalimat yang sederhana, dapat berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah sederhana. Dalam sastra anak, lebih banyak dijumpai kalimat tunggal daripada kalimat majemuk, yang dapat berupa kalimat aktif maupun pasif, negatif atau positif, serta kalimat dengan susunan beruntun atau inversi. Yang B ada pilihan kata. Sastra anak pada umumnya menggunakan kata-kata yang sudah dikenal oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kata-kata konkret lebih banyak digunakan daripada kata abstrak. Istilah khusus dalam bidang ilmu tertentu juga tidak banyak atau jarang digunakan. Yang C ada gaya bahasa atau majas. Sedikit sekali digunakan majas. Hal ini berkaitan dengan ciri pilihan kata yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sastra anak lebih banyak menggunakan kata-kata konkret. Kalaupun digunakan majas, majas yang digunakan adalah majas yang sudah dikenal oleh anak. Misal, penggunaan majas personifikasi dalam cerita tentang binatang yang dapat berperilaku seperti manusia. Yang kedua, ditinjau dari segi kesastraan. Dalam segi kesastraan, ciri dapat dilihat dari unsur intrinsik utama karya sastra, terutama karya fiksi, yaitu yang A. Alur cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut hukum kausalitas atau sebab akibat. Cerita anak biasanya memiliki alur yang sederhana dan berbentuk linear. Artinya, pada cerita itu hanya ada satu alur utama yang tidak bercabang, dan alur yang digunakan biasanya berupa alur maju atau linear.
Yang B. Karakter atau tokoh cerita. Dilihat dari individunya, tokoh cerita anak dapat berupa manusia, binatang, atau tanaman, bahkan benda lain seperti peralatan rumah tangga. Apabila tokoh cerita berupa manusia, biasanya yang menjadi tokoh utama adalah anak-anak. Dilihat dari kompleksitas karakter, cerita anak-anak biasanya berisi tokoh yang berwatak datar. Watak tokoh cerita itu dapat dikenali dengan jelas, apakah itu tokoh baik atau tokoh jahat. Pada cerita anak, jarang dijumpai tokoh yang berwajah banyak, yaitu tokoh yang memiliki unsur baik dan jahat sekaligus. Yang C. Ada tema. Cerita anak biasanya memiliki tema tunggal atau satu tema mayor tanpa subtema atau tema minor. Hal ini terkait dengan kemampuan anak yang terbatas dalam menggali tema dalam bacaan. Pada umumnya, anak hanya mampu menangkap tema yang transparan, sederhana, seperti kebaikan akan mengalahkan kejahatan, orang jujur akan mendapat kebahagiaan, dan pahlawan pasti menang. Manfaat dan fungsi sastra anak. Pada pandangan Tarigan, terdapat 6 manfaat sastra terhadap anak-anak. Yang pertama, sastra memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan kepada anak-anak. Yang kedua, sastra dapat mengembangkan imajinasi anak-anak dan membantu mereka mempertimbangkan dan memikirkan alam, insan, pengalaman, atau gagasan dengan berbagai cara. Yang ketiga, sastra dapat memberikan pengalaman-pengalaman aneh yang seolah-olah dialami sendiri oleh para anak. Yang keempat, sastra dapat mengembangkan wawasan para anak menjadi perilaku insani. Yang kelima, sastra dapat menyajikan serta memperkenalkan kesemestaan pengalaman kepada para anak. Yang keenam, sastra merupakan sumber utama bagi penerusan warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sastra anak juga mempunyai beberapa fungsi khusus berikut ini. Yang pertama, melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak-anak. Yang kedua, membantu perkembangan intelektual dan psikologi anak. Yang ketiga, mempercepat perkembangan bahasa anak. Dan yang terakhir, membangkitkan daya imajinasi anak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.